Hai Sobat Konseling ID, kembali lagi di Rumah Konseling ID. Kali ini kita akan membahas tentang aerofobia. Nah, Sobat Konseling, ada yang tahu nggak apa itu aerofobia? Bagi Sobat Konseling yang tidak tahu, kita akan membahasnya di Rumah Konseling ID. Ya, pastinya sangat merepotkan sekali ya apabila seseorang tersebut mengalami fobia terbang atau disebut aerofobia. Aerofobia atau dikenal juga dengan istilah aviofobia merupakan kondisi ketakutan berlebihan yang dialami oleh seseorang saat melakukan perjalanan dengan pesawat terbang. Penderita aerofobia biasanya menghindari bepergian dengan menggunakan pesawat. Pada beberapa kasus, seseorang yang mengalami aerofobia juga memiliki fobia lain, misalnya klaustrofobia, yaitu ketakutan terhadap ruang sempit serta tertutup, dan akrofobia, yaitu ketakutan terhadap ruang terbuka dan lapang. Nah, Sobat Konseling, bisa dikatakan mereka yang mengalami fobia seperti ini memiliki rasa ketakutan yang sangat tinggi dan berlebihan terhadap suatu objek. Aerofobia terjadi akibat adanya kecemasan yang berlebihan terhadap suatu hal. Pada gangguan aerofobia, kecemasan berlebihan bisa terjadi karena berbagai hal, seperti takut ketinggian, takut berada di tempat yang terlalu ramai, takut terhadap terorisme, dan takut berada di dekat orang asing. Untuk memastikan adanya gangguan aerofobia, dokter akan melakukan wawancara medis yang mendalam kepada pasien, serta melakukan pemeriksaan fisik. Namun, tidak diperlukan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan penunjang lainnya untuk mengetahui adanya gangguan ini. Gejala aerofobia pada dasarnya serupa dengan gejala fobia lain, seperti sakit kepala, keringat dingin, berdebar-debar, sesak nafas, nyeri perut, dan sulit berkonsentrasi. Pada aerofobia, gejala ini terjadi saat seseorang sedang melakukan perjalanan dengan pesawat, khususnya saat pesawat lepas landas. Aerofobia dapat diobati dengan cara-cara berikut, seperti terapi kognitif. Terapi kognitif akan menggali lebih dalam mengenai keluhan yang dialami penderita, dan berusaha untuk mencari tahu apa yang menyebabkan penderita merasakan ketakutan yang hebat bila naik pesawat. Setelah diketahui hal yang mendasarinya, psikiater dan penderita bersama-sama akan mendiskusikan ketakutan irasional yang dialami oleh pasien dan mencari jalan keluarnya. Selanjutnya, terapi desensitasi. Terapi ini dilakukan dengan memberikan rangsangan yang menyebabkan ketakutan sedikit demi sedikit. Pada tahap awal akan dibuat simulasi situasi seperti di dalam pesawat. Penderita dilatih untuk menghadapinya berulang-ulang, hingga ia tak merasa takut lagi. Selanjutnya, barulah penderita dihadapkan pada situasi yang sebenarnya. Pada tahap ini, penderita juga diajarkan untuk melakukan terapi relaksasi berupa mengatur pernapasan saat sedang berada dalam situasi yang menakutkan. Pengobatan aerofobia membutuhkan kerjasama yang baik antara pasien dan psikiater. Untuk menghilangkan aerofobia dibutuhkan waktu yang cukup panjang, umumnya di atas 6 bulan. Aerofobia dapat dicegah dengan melakukan beberapa upaya. Untuk mencegah rasa ketakutan berlebihan saat terbang, beberapa maskapai penerbangan menyediakan semacam kursus simulasi agar penumpang pesawat dapat mengerti keamanan berpergian dengan pesawat. Selain itu, mencari informasi dengan detail mengenai resiko berpergian dengan pesawat juga akan membantu menenangkan pikiran pasien. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketegangan saat naik pesawat. Yang pertama adalah mencari tahu penyebab. Umumnya, orang yang mengidap aerofobia juga takut saat berada di ruangan sempit. Jika ini penyebabnya, maka sobat bisa memilih kursi dekat jendela, agar bisa bebas melihat pemandangan yang luas. Jika memang sobat terus membayangkan akan kecelakaan,
Coba kelola rasa takut yang dimiliki dengan memikirkan perbandingan risiko kecelakaan pesawat yang sangat kecil. Pilih juga maskapai penerbangan yang memiliki reputasi baik dan hampir tidak pernah mengalami kecelakaan. Cara selanjutnya yang dapat sobat lakukan adalah cari cara menenangkan diri. Setiap orang pasti memiliki cara tersendiri untuk menenangkan dirinya. Bisa dengan mendengarkan musik, mengunyah permen karet, atau apapun. Selama perjalanan, sobat juga bisa memilih untuk tidur saja, sehingga waktu penerbangan jadi tidak terasa. Nah, cara terakhir adalah lakukan dengan perlahan. Jika memiliki kondisi ini, maka bukan berarti sobat tidak bisa berpergian dengan menggunakan pesawat. Coba untuk berpergian dengan pesawat secara perlahan-lahan. Misalnya, dengan memilih rute perjalanan yang lebih dekat terlebih dahulu. Lalu, secara bertahap mulai naik pesawat dalam jangka waktu yang lebih jauh dan lebih lama. Nah, Sobat Konseling, sekian dulu informasi tentang aerofobia. Sampai jumpa pada video-video informatif Rumah Konseling ID berikutnya. Bagi sobat yang ingin mengetahui lebih lanjut, silakan ikuti sosial media rumahkonseling.id, di Instagram rumahkonseling.id, dan website rumahkonseling.id. Sayangi dirimu, sayangi jiwamu. Salam Sobat Konseling.